I'll get straight to the point. I found marijuana in the house. And while I never thought of myself as the type of father who'd have to drug test his kids, I'm willing to do just that if that's what it takes to... Baik, di sini saya akan menjabarkan mengenai mesin pertumbuhan. Apa itu mesin pertumbuhan? Mesin pertumbuhan merupakan mekanisme yang digunakan startup atau perusahaan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Seperti yang diketahui, dalam pertumbuhan berkelanjutan terdapat ciri yaitu bahwa peraturan pelanggan baru merupakan sebuah tindakan dari pelanggan masa lalu. Berikut yaitu ada 4 ciri utama pelanggan masa lalu yang mendorong terjadi pertumbuhan berkelanjutan. Yang pertama yaitu dari mulut ke mulut. Ciri ini biasanya berawal dari keantusiasan pelanggan atas kepuasan mereka terhadap suatu produk. Kemudian yang kedua ada sebuah efek samping dari penggunaan produk, misalnya yaitu adanya mode atau tren yang sedang berlangsung saat itu. Kemudian yang ketiga ada iklan yang didanai. Iklan yang didanai ini misal seorang startup atau perusahaan ingin mempromosikan produk mereka bisa menggunakan influencer yang dapat mempersuasi orang lain sehingga mendatangkan pelanggan baru. Kemudian yang keempat yaitu ada pembeli atau pengguna berulang. Biasanya produk yang diciptakan oleh pemerintah dibuat memang untuk kebutuhan berulang seperti bola lampu, kabel, dan bahan makanan. Kemudian selain pelanggan pada masa lalu, pihak startup atau perusahaan sendiri dapat mampu menciptakan pertumbuhan itu sendiri. Berikut adalah 3 mesin pertumbuhan yang diciptakan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu konsistensi terhadap kualitas dan pelayanan. Kemudian yang kedua yaitu berfokus untuk merancang sumber-sumber daya umpan balik agar perusahaan tetap dapat tumbuh. Kemudian yang terakhir yaitu membuat ide-ide baru agar pelanggan tidak jenuh akan tetapi tetap berfokus pada sumber daya umpan itu sendiri. Selanjutnya yaitu mesin pertumbuhan lengket. Ini membawa kita kembali ke 2 startup yang memulai bab ini. Kedua produk dirancang untuk menarik dan mempertahankan pelanggan untuk jangka panjang. Untuk perusahaan koleksi, idenya adalah menjadi tujuan belanja nomor 1 bagi para kolektor fanatik. Agar produk seperti itu tumbuh, ia harus menawarkan kemampuan baru yang menarik sehingga pelanggan bersedia mengambil resiko terikat dengan vendor berpemilik untuk waktu yang berpotensi lama. Dengan demikian, kedua bisnis mengandalkan memiliki tingkat retensi pelanggan yang tinggi. Dalam bisnis retail grosir, selera pelanggan berfluktuasi. Dan jika pelanggan membeli Pepsi minggu ini alih-alih Coke, itu belum tentu menjadi masalah besar. Setelah pertemuan kami, salah satu dari 2 perusahaan rintisan memberi saya saran untuk memodelkan perilaku pelanggannya dengan menggunakan mesin pertumbuhan yang lengket sebagai template. Ini tipikal untuk perusahaan dalam bisnis keterlibatan yang sedang berjuang untuk menemukan pertumbuhan. Orang dalam yang bekerja di perusahaan .com era Pointcast pernah menunjukkan kepada saya bagaimana perusahaan itu mengalami disfungsi serupa. Mesin viral pertumbuhan. Kesadaran produk menyebar dengan cepat dari orang ke orang mirip dengan cara virus menjadi epidemi. Sebaliknya, produk yang menunjukkan pertumbuhan virus bergantung pada penularan dari orang ke orang sebagai konsekuensi yang diperlukan dari penggunaan produk normal. Mereka menambahkan ke bagian bawah setiap email, pesan, PS get your free email at Hotmail, bersama dengan link yang dapat diklik. Fenomena yang sama terjadi di pesta rumah Tupperware yang terkenal, di mana pelanggan mendapatkan komisi dengan menjual produk ke teman dan tetangga mereka. Dari bagian tersebut, perusahaan yang mengandalkan mesin pertumbuhan virus harus fokus pada peningkatan konsekuensi virus lebih lama dari apapun. Karena meningkatkan koefisien virus lebih dari apapun, karena bahkan perubahan kecil dalam jumlah ini akan menyebabkan perubahan dramatis dalam prospek masa depan mereka. Konsekuensinya adalah banyak produk viral tidak membebankan pelanggan secara langsung, tetapi bergantung pada sumber pendapatan tidak langsung seperti iklan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Fakrasati dengan NIM 026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai the Great Engine of Growth. Setiap penjualan memerlukan investasi waktu yang signifikan dari perwakilan penjualan dan teknisi penjualan di tempat untuk membantu pemasaran produk. Biaya tetap ini bisa mencapai 100.000 per pelanggan baru. Kedua perusahaan akan tumbuh pada tingkat yang sama. Pihak perusahaan masing-masing memiliki presentasi yang sama dari pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk diinvestasikan kembali dalam akuisisi pelanggan. Jika sebuah bisnis ingin tumbuh, ia dapat melakukannya dengan dua cara. Yang pertama, dengan meningkatkan pendapatan per pelanggan atau dengan mengurangi biaya untuk mendapatkan pelanggan baru. Ini adalah mesin pertumbuhan yang menguntungkan. Dengan mengatasi kesalahan strategi IMVU, maka membuat mesin poros pertumbuhan. Konsumen IMVU tidak ingin menggunakan produk dengan teman yang ada, tetapi ingin mencari teman baru. IMVU dapat berkembang dengan menggunakan iklan berbayar karena konsumen bersedia membayar lebih suatu produk daripada biaya yang dikeluarkan untuk menjangkau konsumen melalui iklan. Seperti mesin lainnya, mesin pertumbuhan berbayar didukung oleh lingkaran umpan balik. Setiap pelanggan membayar sejumlah uang untuk produk selamanya dan seumur hidup sebagai pelanggan. Startup juga mempekerjakan tenaga penjualan menggunakan mesin iklan berbayar ini. Seperti juga retail, perusahaan akan mengandalkan pejalan kaki. Semua biaya ini harus diperhitungkan dalam biaya per akuisisi. Suatu startup harus membuat segmen pelanggan secara rotasi berputar tanpa mengubah mesin pertumbuhan startup tersebut. Jika mengubah segmen pelanggan, mengharuskan startup beralih ke perekrutan staf penjualan yang cukup besar dan menghabiskan waktu untuk menghadiri konferensi. Dengan menerapkan hal tersebut, dapat mendapatkan keuntungan yang cukup besar dan menghasilkan ratusan ribu dolar lebih besar dari pelanggan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai a technical caveat. Secara teknis, lebih dari satu mesin pertumbuhan dapat beroperasi di bisnis pada suatu waktu. Namun, pada umumnya hanya berfokus pada satu mesin pertumbuhan yang memprioritaskan diri dalam segala sesuatu yang diperlukan untuk bekerja. Perusahaan yang mencoba membangun dashboard yang mencakup ketiganya bisa cenderung menyebabkan banyak kebingungan karena operasi keahlian yang dibutuhkan untuk memodelkan semua efek ini secara bersamaan dan cukup rumit. Oleh karena itu, perusahaan menyarankan agar para pemula fokus pada satu mesin dan satu waktu. Sebagian besar pengusaha sudah memiliki kekuatan hipotesis, lompatan keyakinan tentang mesin mana yang paling mungkin bekerja. Terima kasih. Saya Natasha Windia Rahmawati dengan 3 NIM terakhir 038 akan menjelaskan mengenai teknik menentukan pertumbuhan produk atau kesesuaian pasar. Yang pertama yaitu konsep teknik pertumbuhan dapat menempatkan ide produk atau pasar yang lebih tepat, karena setiap teknik dari pertumbuhan dapat didefinisikan secara kuantitatif. Masing-masing memiliki seperangkat metrik unik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah sebuah startup berada di posisi teratas. Yang kedua yaitu sebuah startup dapat mengevaluasi apakah perusahaannya semakin dekat dengan produk atau pasar dengan cara menggunakan tekniknya dengan mengevaluasi setiap perjalanan melalui loop umpan balik. Hal yang terpenting bukanlah angka mentah atau metrik kesombongan, tetapi arah dan tingkat kemajuan. Misalnya, apabila dua startup yang bekerja dengan rajin untuk menggunakan teknik pertumbuhan ini, misalnya perusahaan A memiliki tingkat pertumbuhan 5% dan perusahaan B 10%, maka belum tentu perusahaan B lebih baik dari perusahaan A karena tingkat pertumbuhannya yang lebih tinggi. Jadi, untuk menentukan perusahaan mana yang lebih baik harus melihat dari arah, tingkat serta akuntansi inovasi masing-masing perusahaan. Selanjutnya yaitu saya akan mempresentasikan mengenai saat kehabisan teknik. Yang pertama, setiap teknik terikat pada sekumpulan pelanggan tertentu dan mereka bisa kehabisan terkait preferensi, saluran, dan interkoneksi. Pertumbuhan itu semua datang dari teknik pertumbuhan yang bekerja dan berjalan secara efisien untuk mendatangkan pelanggan baru dan bukan dari perbaikan yang didorong oleh pengembangan produk. Dengan demikian, ketika pertumbuhan tiba-tiba melambat akan memicu krisis. Selanjutnya yaitu keberhasilan masa lalu mereka dibangun di atas teknik pertumbuhan yang jika mesin itu berjalan dengan sendirinya dan pertumbuhan melambat atau berhenti mungkin menjadi krisis jika perusahaan tidak memiliki startup baru yang diinkubasi dalam jajarannya yang dapat memberikan sumber pertumbuhan baru.